Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bersama Ibu Siti Nur Hasanah. Hari ini kita akan belajar mengenai operasi hitung bilangan desimal. Nah, tentu kalian pernah belajar ya mengenai materi ini. Nah, kalian tahu apakah itu bilangan desimal? Bilangan desimal adalah bilangan pecahan yang penyebutnya merupakan kelipatan 10, kemudian ditulis dengan menggunakan koma sebagai pemisah antara bilangan bulat dan bilangan pecahannya. Jadi ada tanda koma sebagai pemisah antara bilangan bulat dan bilangan pecahannya. Nah, di bilangan desimal sendiri bisa dirubah menjadi pecahan biasa. Contohnya 3,5 bisa dirubah menjadi pecahan biasa yaitu 35/10 dan atau 0,7 dirubah menjadi 7/10. Nah, konsep dasar bilangan desimal sendiri yaitu Ibu contohkan ya, di sini ada 567,123. Nah, 5 ini dia penempatannya sebagai ratusan. Kemudian angka 6 ini penempatan nilainya sebagai puluhan. Dan 7 penempatannya sebagai satuan. Nah, baru kemudian ada tanda koma. Tanda koma ini adalah tanda koma desimal yang memisahkan antara bilangan bulat dan bilangan bulat dan bilangan pecahannya. Nah, kemudian di sini ada angka 1. Nah, angka 1 ini per 10/10-nya 1/10. Kemudian angka 2 ini per 100-nya dan angka 3 ini per 1000-nya. Jadi semakin ke kanan menjadi 1/10 lebih kecil karena dia kelipatan dari 10. Jadi semakin ke kanan menjadi semakin lebih kecil. Nah, merubah pecahan menjadi bilangan desimal. Kita akan merubah pecahan menjadi bilangan desimal. Contohnya di sini ada satu angka di belakang tanda koma. Nah, pecahan desimal yang satu angka ini kita rubah menjadi pecahan biasa. 0,1 karena dia satu angka di belakang koma, maka kita rubah menjadi pecahan biasa yaitu 1/10. Nah, setiap satu angka di belakang koma itu per 10. Nanti dilipatkan per 10 lagi. Nah, karena terdapat satu angka di belakang tanda koma, maka nilai penyebutnya jadi 10. Kemudian ada dua angka di belakang tanda koma. Di sini ada 0,75. Nah, kita rubah menjadi pecahan biasa, 0,75 ini. Jadi 75/100. 100-nya dari mana? Karena ada dua angka di belakang koma, 75. Nah, kelipatan dari 10, 10 kali 10 kan 100. Maka 75-nya per 100. Nah, 3/4 sendiri kita dapat dari mana? Yaitu diperkecil dengan menggunakan faktor persekutuan terbesar, yaitu angka 25. Jadi 75 dibagi 25, 100 dibagi 25. 75 dibagi 25, hasilnya 3. Kemudian 100 dibagi 25, hasilnya 4. Maka didapatkan, disederhanakan, hasilnya jadi 3/4. Kemudian penjumlahan bilangan desimal. Nah, Ibu ada contoh di sini, ada 2,4 ditambah 3,2. Nah, caranya dengan satuan diluruskan dengan satuan, persepuluhan diluruskan dengan persepuluhan. Nah, satuannya yaitu 2 dan 3, persepuluhannya 4 dan 2. Kita luruskan, kalau sudah diluruskan, kemudian kita jumlahkan. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Kemudian 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi hasil
penjumlahan 2,4 ditambah 3,2 sama dengan 5,6. Contoh berikutnya yaitu ada 23,74 ditambah 15,25. Nah, caranya seperti yang pertama, diluruskan antara puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan, persepuluhan dengan persepuluhan, perseratusan dengan perseratusan. Kalian setelah diluruskan, kemudian baru kalian jumlahkan. 4 ditambah 5 sama dengan 9. 7 ditambah 2 sama dengan 9. 3 ditambah 5 sama dengan 8. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, kemudian kita akan mendapatkan hasilnya. 23,74 ditambah 15,25 hasilnya yaitu 38,99. Kemudian ada pengurangan bilangan desimal. Pengurangan bilangan desimal sendiri sama seperti penjumlahan, cuman bedanya yaitu dikurangi. Nah, caranya seperti biasa, diluruskan antara satuan dengan satuan, persepuluhan dengan persepuluhan. Nah, persepuluhan kita kurangi, 9 dikurangi 5 sama dengan 4. 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Maka kita akan mendapatkan hasilnya pengurangan dari 7,9 dikurangi 2,5 sama dengan 5,4. Nah, selanjutnya yaitu ada contoh pengurangan berikutnya ada 8,6 dikurangi 1,23. Nah, cara susun sistem pinjam kita gunakan pada contoh yang ini ya. Nah, sudah diluruskan antara satuan dengan satuan, persepuluhan dengan persepuluhan. Nah, karena 3 ini dia tidak ada temannya, jadi kita pinjam. Jadi angka 6 kita pinjam 10 di sini, pinjamnya 1 ya menjadi 10, di sini 0, kemudian dipinjam 1 jadi 10. 10 dikurangi 3 sama dengan 7. Ini tadi dipinjam 1, sisanya 5. Jadi 5 dikurangi 2 sama dengan 3, 8 dikurangi 1 sama dengan 7. Nah, kita sudah mendapatkan hasilnya. Jadi 8,6 dikurangi 1,23 hasilnya yaitu 7,37. Nah, kemudian contoh yang berikutnya yaitu tentang perkalian bilangan desimal. Nah, perkalian bilangan desimal kita bisa menggunakan ada 2 cara. Nah, kita gunakan cara yang pertama. Di sini contohnya 2,5 dikali 0,3. Caranya kita rubah bilangan desimal ini menjadi pecahan biasa. 2,5, satu angka di belakang koma, maka dia menjadi per 10. Jadi 25 per 10. 0,3, satu angka di belakang koma juga, maka per 10, jadi 3 per 10. Kemudian kita kalikan 25 dikali 3, hasilnya 75, kemudian 10 dikali 10 adalah 100. Nah, 75 per 100 kita rubah menjadi bilangan desimal. Nah, karena dia per 100, maka 2 angka di belakang koma, jadi 0,75 hasilnya. Kemudian cara yang berikutnya, yaitu dengan cara perkalian bersusun ke bawah. 2,5 dikali 0,3. Nah, caranya kalian tentu pernah ya sering ya menggunakan cara ini ya. Nah, caranya kita kalikan 3 kali 5 adalah 15. Kemudian kita taruh angka 5, angka 1 kita simpan. Kemudian 3 dikali 2, 6. Angka 1 yang kita simpan kita tambahkan dengan 6 jadi sama dengan 7. Kemudian 0 dikali 5 sama dengan 0. 0 dikali 2 sama dengan 0. Kemudian baru kita tambahkan hasilnya yaitu 0,75. Nah, jadi penempatan bilangan desimalnya itu kita
jumlahkan banyaknya angka di belakang koma. Jadi di sini ada satu angka, di sini satu angka. Jadi total 2. Maka hasilnya ada 2 angka di belakang koma. Yang berikutnya yaitu tentang pembagian bilangan desimal. Nah, sama dengan cara perkalian, pembagian juga dengan menggunakan 2 cara. Cara yang pertama yaitu kita lihat ya caranya. Soalnya yang pertama ada 2,4 dibagi 0,008. Nah, 2,4 dijadikan pecahan biasa. Nah, karena dia itu komanya satu angka di belakang koma, maka per 10. Jadi 24 per 10. Nah, sedangkan 0,08 dirubah menjadi pecahan biasa. Karena ada 3 angka di belakang koma, maka jadi per 1000. Jadi 8 per 1000. Nah, baru kita hitung 24 per 10 dibagi 8 per 1000. Nah, karena sistemnya dibagi pecahannya, maka 1000 ini naik ke atas, angka 8-nya ke bawah. Jadi dibalik. Nah, baru kita kalikan 24 kali 1000 sama dengan 24.000, 10 dikali 8 sama dengan 80. Nah, 24.000 dibagi 80 hasilnya 300. Nah, cara yang berikutnya dengan soal yang berbeda ya anak-anak ya. Di sini 14,4 dibagi 0,12. Nah, caranya 14,4 ini satu angka di belakang koma 4. Sedangkan 0,12 adalah 2 angka di belakang koma 1 sama 2. Nah, ambil desimal yang terbesar yaitu 2. Ambil kita desimal terbesarnya yang 12 ya. 2 sehingga bilangan di atas dikalikan menjadi 100. Nah, karena bilangan desimalnya 2 jadi dikalikan 100. Jadi 14,4 dikali 100 sama dengan 1440. Nah, 0,12 dikali 100 sama dengan 12. Baru kita bagikan dengan menggunakan sistem Progapit. Nah, 1440 dibagi 12. Nah, caranya pakai angka 14 dulu. 14 dibagi 12 hasilnya 1 kali 12, 12. Kemudian kita kurangkan. Nah, angka 4 turun. Nah, nolnya kita simpan dulu ya. Angka 4 turun, 4 dikurangi 2. 2, kemudian hasilnya 24. 24 dibagi 12. Sama dengan 2. 2 kali 12, 24. Kemudian kita kurangkan 24. Dikurangi 24 sama dengan 0. Karena tadi ada sisa 0 ya. Kita ataskan. Jadi 1440 dibagi 12 sama dengan 120. Nah, hasil dari pembagian antara 14,4 dibagi 0,12 sama dengan 120. Iya, kita sudah sampai pada kesimpulan. Kesimpulan pembelajaran tentang bilangan desimal yaitu bilangan desimal adalah bilangan yang penyebutnya merupakan kelipatan dari 10. Kemudian ditulis dengan menggunakan tanda koma sebagai pemisah antara bilangan bulat dan bilangan pecahannya. Jadi ada tanda koma ya yang menandakan itu adalah bilangan desimal. Oke, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.